Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wa hadana ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Ramadan di bulan yang penuh berkah ini. Salawat wassalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tema yang mungkin ini akan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kadang kita mengucap ucapan itu gara-gara terbiasa, itu kemudian hampa akan makna. Maka gara-gara sering kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu akhirnya menjadi kebiasaan dan kita lalai terhadap makna Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita dianjurkan di setiap mengawali aktivitas, mengawali pekerjaan, kita dianjurkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam hadis Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aw yatta. Jadi setiap perbuatan baik, setiap kegiatan yang baik, kalau tidak dibarengi, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan itu, perbuatan itu akan jauh dari keberkahan. Maka kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan yang tidak hanya disyariatkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Bismillahirrahmanirrahim ini juga disyariatkan di nabi-nabi terdahulu, khususnya pada zaman Nabi Sulaiman. Ini sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran di awal surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini tidak hanya milik umat Islam, tapi juga milik umat-umat terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita melihat terjemahan di Al-Quran, terjemahan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita kupas mulai huruf per huruf, misalnya Bismillah, bi, dengan. Ketika kita mengucapkan bi di situ ada pengakuan bahasanya kita ini makhluk yang lemah, dan sekaligus ada pengakuan bahasanya Allah ini satu-satunya zat yang bisa menolong pekerjaan kita. Sehingga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ kita mengucapkan bahasanya pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak akan bisa terlaksana kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian apapun itu pekerjaan yang kita kerjakan, maka tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan itu. Misalnya makan, berjalan, apapun itu, maka kita harus
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sehingga pekerjaan itu bisa kita kerjakan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bismillah. Di situ ada kata ismun, ada kata nama. Nama itu kenapa sesuatu itu dinamai? Kenapa sesuatu dinamai? Pertama, itu kenapa misalnya orang dinamai Muhammad. Itu tujuannya adalah untuk meneladani nama Muhammad atau untuk meneladani nama sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan orang yang dinamai Muhammad itu bisa meneladani akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa sesuatu atau benda misalnya dinamakan dengan seseorang, misalnya jalan. Jalan itu ada yang dinamai nama kiai atau nama orang tertentu. Misalnya jalan di depan SMK ini dinamai Jalan Dendes. Itu karena untuk mengekalkan nama itu. Padahal orangnya sudah nggak ada, tapi nama itu masih dikenal oleh orang-orang sesudahnya. Jadi kenapa sesuatu itu dinamai? Karena yang pertama adalah untuk meneladani, yang kedua adalah untuk mengekalkan. Sehingga orang itu ketika baca Bismillah, itu pasti orang itu akan ada harapan untuk meneladani sifat-sifat Allah. Sehingga orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pasti pekerjaannya itu pasti baik, tidak akan buruk. Gak mungkin orang kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya mau nyolong, saya mau melakukan perbuatan baik. Itu gak masuk akal. Itu gak ada hukumannya. Karena sifat-sifat Allah itu baik, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, pasti akan meneladani sifat-sifat Allah. Dan pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kemudian ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jadi perbuatan itu tidak hanya kekal di dunia, tapi kekalnya juga sampai akhirat. Kekalnya sampai di akhirat. Makanya ketika kita misalnya sebelum makan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka makan ini itu pasti yang kita makan itu makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Juga perbuatan makan ini, kebaikannya itu juga nanti sampai akhirat. Sehingga setiap perbuatan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi ibadah. Meskipun perbuatan itu bentuknya bukan ibadah. Ketika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu akan menjadi perbuatan ibadah. Bismillah, dengan nama Allah. Sekarang kata Allah. Kata Allah, kenapa Allah itu menamai dirinya dengan Allah? Kenapa Allah itu menamai dirinya dengan Allah? Sebagaimana yang dijelaskan Allah sendiri dalam Al-Quran, Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. Menurut para ulama, itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah kenapa Allah itu menamai dirinya Allah, karena menakjubkan. Jadi setiap pekerjaan Allah itu pasti menakjubkan. Maka ketika kita melihat alam semesta ini, itu pasti menakjubkan. Ketika kita melihat tumbuhan, kita lihat bagaimana batangnya, bagaimana daunnya, itu pasti macam-macam. Bentuknya macam-macam. Dan siapa yang bisa membuat perbuatan yang seperti itu, pekerjaan yang seperti itu hanyalah Allah. Itu pasti menakjubkan. Misalnya kita lihat binatang, nyamuk misalnya. Itu binatang kecil, kemudian organnya juga kecil. Di situ nyamuk juga bisa bereproduksi, akhirnya jadi banyak. Itu siapa yang menciptakan? Maka ketika kita melihat ciptaan Allah itu, maka mau tidak mau kita akan ingat kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha.
Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan kepada para hambanya meskipun itu hanya seekor nyamuk. Itu pertama. Jadi Allah kenapa menamakan dirinya? Karena perbuatan Allah atau pekerjaan Allah itu menakjubkan. Yang kedua, kenapa Allah menamakan dirinya itu Allah? Karena dipatuhi. Jadi Allah itu satu-satunya zat itu yang dipatuhi. Baik orang itu mau atau tidak mau, namun pada akhirnya orang itu akan patuh sama Allah. Misalnya di dunia ini, orang masih banyak yang kafir terhadap Allah. Tapi pada akhirnya dia akan patuh, akan mati dan akan patuh sama Allah. Dan itu yang disebut walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an aw karhan. Dan bagi Allah semuanya sujud. Siapa yang di bumi maupun di langit tau'an, baik dia itu taat maupun karhan maupun dia terpaksa. Jadi setiap makhluk ini pasti akan patuh sama Allah. Jadi itu kenapa Allah menamakan dirinya dengan Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya jadi tidak hanya sekedar bacaan yang kita biasakan, tapi ada makna terdalam. Di situ ada pengakuan terhadap kekuasaan Allah, terhadap pekerjaan, terhadap sifat-sifat Allah. Jadi tidak hanya ucapan yang kita biasakan sehari-hari. Bismillah. Kemudian sifat yang terakhir dari Bismillah adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Dan ini sifat puncaknya dari sifat Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini dari satu akar kata, yaitu Rahmah, kasih sayang. Tapi kemudian menjadi Rahman, menjadi Rahim, ini memiliki makna yang berbeda. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang yang menyeluruh. Jadi kasih sayang yang diberikan Allah kepada semua makhluknya, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Baik itu tumbuhan maupun hewan, semuanya dapat rahman Allah. Itu Rahman. Jadi kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Tapi kalau Ar-Rahim, itu kasih sayang yang mendalam. Hanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang taat, yang iman terhadap Allah. Itu Rahim. Atau ada yang mengatakan Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, tapi Ar-Rahim itu kasih sayang Allah di akhirat. Sehingga ketika kita mengawali setiap pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu maka harapannya di situ, saya memulai pekerjaan ini dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah, dan nanti kiranya pekerjaan ini manfaatnya tidak hanya saya dapati di dunia, tapi juga nanti pahalanya sampai akhirat. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena Ar-Rahman. Jadi karena ketika orang baca Bismillahirrahmanirrahim pasti meneladani sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Rahman Ar-Rahim itu jadi semuanya. Jadi tidak hanya kepada makhluk yang hidup, tapi juga makhluk yang mati. Misalnya kepada baju, itu kita disuruh untuk Rahman, memberikan kasih sayang terhadap baju. Misalnya kita harus mencuci, kita harus mensetrika, itu bagian dari kasih sayang kita terhadap baju. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kasih sayang Nabi Muhammad itu tidak hanya terhadap makhluk-makhluk hidup, tapi juga terhadap benda mati. Misalnya Nabi itu punya cermin. Jadi saking sayangnya terhadap cerminnya tersebut, itu sampai dinamai. Ada namanya, Al-Bidallah. Kemudian pedangnya itu juga dinamai. Sehingga seakan-akan benda mati ini itu memiliki personalitas. Makanya nanti benda-benda di sekitar kita
ketika kita melakukan dengan baik, itu nanti di akhirat akan bersaksi terhadap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini, kenapa kita selalu dianjurkan mengawali setiap perbuatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kira-kira maknanya seperti itu. Jadi begitu dalam, begitu luas. Jadi kadang kita kan karena sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sekedar kebiasaan. Tapi kurang memaknai, hamba akan makna. Makanya semoga ini bisa kemudian membuat kita selalu belajar tentang yang menjadi kebiasaan kita. Sehingga sesuatu itu kita dasari dengan ilmu. Jadi sebelum kita mengucapkan, sebelum kita melakukan sesuatu, semuanya harus didasari dengan ilmu. Sehingga semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, semoga apa yang saya sampaikan ini, apalagi ini di bulan Ramadan, kita saling belajar, kita saling memberikan manfaat. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.